Baik, selamat siang. Saya Yudi. Kali ini kita akan membuat sebuah video di mana orang bisa memenuhi permainan hipnotis atau hipnotis menjadi dalam 30 menit. Sebenarnya orang kata pada saya bahwanya orang banyak mengatakan pada saya, Pak mungkin sih pelatihan itu menjadi dalam 30 menit karena banyak orang mengatakan hipnotis butuh waktu sampai 3 sampai lebih 5 jam. Itu yang banyak orang menafsirkan. Dan kali ini saya Yudi akan bermain dengan kawan saya. Siapa namanya? Indah dengan Indah Mayuningsih akan bermain sebuah permainan di mana hipnotis itu bisa dipelajari dari waktu 30 menit. Baik, pertama-tama untuk melakukan proses adalah kita membangun sebuah kepercayaan. Apa yang sering orang bilang split talk atau kita biasa berbahasa basi. Jadi sebelum kita melakukan hipnotis, bagaimana Mbak Ika pernah dengar hipnotis? Kata hipnotis? Pernah. Nah, oke, nggak takut ya? Enggak. Nggak ya. Tapi banyak orang mengatakan bahwa hipnotis itu bisa bongkar rahasia, ada kejahatan itu. Kali ini akan saya buat bahwa hipnotis ini adalah untuk terapi. Jadi sehingga kamu harus takut dengan hipnotis mengerti. Jadi saya akan membangun hipnotis agar kamu namanya dari itu lebih baik daripada sebelumnya. Setuju? Itu adalah proses membangun keakraban. Jadi sebelum kita melakukan hipnotis biasanya orang akan bertanya, hipnotis bisa buka rahasia, hipnotis bisa buat orang kehilangan kesadaran. Nah kali ini saya pastikan bahwa itu tidak buat orang lupa dengan dirinya atau tidak bikin lupa dengan kesadarannya, tapi mengatakan bisa difokus. Dan kali ini setelah kita melakukan induksi. Induksi tapi sebelumnya kita melakukan tes suggestibilitas. Jadi membuat di mana orang ini benar-benar bisa atau tidak untuk dihipnotis. Contoh seperti ini. Boleh menjawab bisa Pak Ina? Oke? Ambil dari itu. Belah mulut. Nama adalah 3, 1, 2, 3. Kedua belah mata anda semakin lengket dan jauh jangan bicara dulu. Maka ini bukannya, maka semakin lengket dan jauh jangan bicara dulu. Ini adalah proses di mana orang memasuki proses tes sugestibilitas atau berada dalam kondisi sensorinnya. Dan kali ini adalah proses daripada free talk atau sugestinya. Nah ini kita mulai masuk ke dipenuhi. Kalau orang seperti ini berarti dia bisa dikondisikan. Oke? Sudah dikembangkan ya. Dan orang mengatakan pada saya, jadi untuk orang tidur, apakah perlu menggunakan sesuatu seperti yang ya? Nah, kali ini kita pastikan enggak, karena ada beberapa teknik di mana orang bisa tidur tanpa menggunakan api ataupun api sesuatu yang digunakan alat. Yang pertama adalah berjabat tangan. Jadi kalau kita ingin berjabat tangan, nama siapa? Tidur jauh di dalam jabat dulu. Ini ada cara pertama, di mana biasanya seorang hipnotis itu membuat orang tertidur dengan cara menarik tangannya dan tertidur. Kita akan 3, 1, 2, 3 kalau begitu dalam saat ini. Itu adalah teknik pertama. Yang kedua itu bagaimana orang mungkin akan tersanjung di tiga begini kan? Oke, nama? Pakai dulu. Ada lagi? Oke, sekarang kuliah semester? Tidur jauh dalam jabat ini. Ini ada di mana orang lain tidak menyadari bahwa kita akan mengambil kesadarannya dan mengambil ke bawah sadarnya. Dan kali ini yang ketiga 1, 2, 3 mengambil kesadarannya. Ya betul. Itu adalah teknik kedua. Dan teknik ketiganya adalah bagaimana kita melakukan sebuah akal dengan cara memgoyangkan tubuhnya atau memgoyangkan pundak dan kanannya. Pada begini, kalau dari hidung, boleh mulut. Kuncinya kan di pernafasannya. Saat dia mengambil nafas, ambil nafas dari hidung, tidur jauh dalam jabat. Semakin dalam dan jauh dalam jabat. Ini ada proses kunci ya, di mana seorang ini berjabat tangan dan kita bisa mengkondisikannya untuk bertidur. Dan jika anda ingin melihat bagaimana orang terhipnotis bisa untuk yang perlu dijelaskan salah saya dan ambilkan salah yang lain, jika anda mengerti akan tahu sedikit segitiginya tidur jauh dalam dan jauh dalam jabat dunia. Dan saat ini anda akan mencoba untuk berdiri sekuat anda 1, 2, 3. Nah, ini adalah posisi orang tidur hipnotis. Tidur yang dengan seperti ini atau orang masih tidur berjalan. Ini adalah tidur dalam kondisi stres atau dalam kondisi hipnotis. Lalu stres suka duduk. Dan ini maksudnya alam relasi anda semakin dalam, sangat dalam dan jauh lebih dalam lebar tubuhnya. Itu sebenarnya sudah masuk dari pening. Tapi ini adalah bagaimana kita mempelajari bagaimana cara untuk menginduksi. Oke, dan yang ketiga 1, 2, 3 mengambil sementara anda. Itu ada cara yang berbagai macam cara sudah kita lakukan. Karena dia yang unik lagi. Itu adalah shock induksi. Sekarang kita akan menggunakan shock induksi. Oke, ingat? Kamu tahu angka ganjil dan genap? Oke. Angka ganjil itu dimulai 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Genap dimulai angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Betul? Dan kali ini setiap angka ganjil, maka kamu buka mata kamu. Tapi setiap angka genap, kamu tutup mata kamu lagi. Oke, baik. 1, 2, 3, 4 semakin dalam dan jauh dalam jabat sebelumnya. 5, 6 semakin dalam dan jauh dalam jabat sebelumnya.
7, 8 semakin dalam, sangat dalam, dan tidur jauh lebih dalam di atas sebelumnya. Ini adalah dimana kita mengacaukan gelombang otak seseorang sehingga dia masuk ke dalam alam relakasasinya dan sangat dalam dan juga lebih dalam di atas sebelumnya. Dan itu ketiga 1, 2, 3 kalau dalam satu ini. Bagus, itu ada cara menghitung gaji dan genap. Kayaknya jadi yang lebih halus lagi seperti ini misalkan. Ini adalah lainnya. Jadi kita membutuhkan tangan kita. Dan persetujuan dari klien. Kalian ngambil apa? Oke, turun, bola lalu. Bagus tadi. Ini kali ini. Tidur pakai dalam dan di atas sebelumnya. Ini biasanya digunakan oleh para kaum hawa atau bagi para perempuan itu menggunakan lainnya itu untuk tidur. Dalam ini saya akan membangunkan dia 1, 2, 3. Baik, kita lihat bagaimana proses atau macam-macam induksi. Dan kali ini kita akan memberikan bagaimana kalau lawan kita berdiri. Oke, kita boleh berdiri. Ini adalah teknik di mana jika lawan kita berdiri. Nama? Tidur jauh di dalam dapat makin dalam makin dalam. Ini ada posisi di mana seseorang ini bisa masuk dalam bagian mesin. Dan yang ketiga, 1, 2, 3 kalau dalam satu ini kita berjabat tangan. Yang keduanya adalah kali-kali yang lagi adalah posisikan seorang dalam kondisi lurus, lalu tidur semakin dalam berdebat dulu. Ini ada teknik di mana seorang ini bisa masuk dalam kondisi trance-nya dengan hanya menggunakan gerakan tangan seperti ini. Dan satu dua tiga menggunakan saat ini. Dan kali ini saya akan menggunakan gerakan di mana seorang saya ini tidak gerak sama sekali. Usahakan boleh dengan menghadap seperti ini, dengan menggoyangkannya, atau dari belakang. Kalau kita kenal dengan klien tersebut, usahakan dari belakang. Kenapa? Karena dia akan ganggu, dia akan ketawa sebagainya. Kita dari belakang, dia akan bisa lihat kita. Dan pada saat digerakan begini, 1, makin lewat, 2, jauh jelek, dan 3, sebelum dia berjalan di depan. Pastikan bahwa Anda untuk menahan seorang klien Anda. Dan itu kan 3, 1, 2, 3, dari saat ini. Itu adalah induksi. Dan kali ini boleh bayangkan dulu lagi. Saya akan sampai ke deepening. Saat Anda bisa membuat orang tertidur atau memasukkan gelombang otak dari mulai gelombang alfa menuju gelombang otak beta atau beta ke alfa. Kayak ini kita akan menurunkan dari alfa ke beta. Nah ini saya tidur di dalam sebagai orang di dalam ini. Deepening adalah bagaimana menurunkan gelombang otak dari sesuatu yang berhubungan dengan alfa sampai ke beta. Sehingga perlu dengan kata semakin dalam, dan sangat dalam. 2, jauh lebih tenang, jauh lebih damai, dan sangat damai. 3, dari kaki menuju kepala Anda akan semakin relax, semakin damai, dan sangat damai, buat tubuh Anda akan semakin relax dan jauh lebih bebas. Jadi seperti ini, dia sudah dalam keadaan kondisi dalam keadaan PH. Dan kita setelah deepening itu ada yang namanya sugesti. Jadi sugestinya nanti Anda bisa baca di modul saya. Sugesti apapun itu, sebelumnya kita apapun itu atau kita masalah apapun itu, karena disitulah posisi sugesti berada. Misalkan seperti ini. Seseorang itu dalam suara saya dan abaikan suara yang lain. Jika Anda mendengar suara saya, maka Anda tangan segini-gininya. Saat saya mengatakan seperti ini, tandanya dia mendengarkan suara saya dan kita siap menunggu sugesti. Untuk mengulangannya lagi, 1, 2, 3 itu yang kita sudah sebelumnya. Dan kunci tangan akan lemah seperti ini. Semakin lemah. Dan tangan lemah. Dan apa aja lah, apa yang saya katakan akan jadi nyata bagi Anda. Mengerti? Apa yang saya katakan akan jadi nyata bagi Anda. Mengerti? Dan mulai saat ini, apa aja lah, di hitungan ketiga, Anda akan melihat seluruh orang yang ada di depan Anda, kecuali saya, itu adalah mirip dengan Anda, bahkan sama persis dengan Anda. Dan apa saja, hitungan ketiga, 1, 2, 3, kalau itu sebentar Anda. Siapa? Itu? Tidak. Oke. Dan apa aja lah, karena kamu mau ketemu orang dengan kamu protes bawaannya, kamu kenapa tidur sama saya? Dan mereka nggak sudah berani juga kan? Apa yang berarti ini gimana siapa ini? Kalau kamu ya, tapi kalau ada jenggotnya, ada jenggotnya? Wah, itu kalau di mana dong? Masa perempuan ada jenggotnya? Masa perempuan ada jenggotnya? Jelek banget. Apa ya? Apa jelek banget? Itu kamu gemuk-gemuk kan? Gemuk banget. Gemuk ya? Jadi kiri kamu ya? Pakai nama kamu ya? Oh iya. Kenapa? Protes dong. Kalau mau sama-sama saya, itu ya pakai jilbab sama kayak saya, gitu. Kalau mau kayak sama saya, itu kayak jilbab. Kamu nggak pakai jilbab. Ini sudah jilbab nih. Ini jilbab kan? Kalau jilbab mana dia nggak pakai jilbab sih? Kamu udah pakai jilbab kok.
gimana kamu bulan puasa gitu kayak kamu lagi. Kalau orang seperti itu pakai jilbab. Iya, udah puasa kok pakai jilbab. Ininya di. Kenapa? Ada yang perempuan pakai jilbab ya? Ada ya? Ada. Tanyain kenapa kamu mau mbak punya jilbab ya? Kenapa punya jilbab? Aneh banget. Ini adalah sebuah fenomena saudara semua bahwa ada orang masuk dalam manusia. Apapun yang kita masukkan, apapun yang kita berikan, maka dia akan menerima dengan langsung. Kenapa? Ketika areanya atau gerbang antara pikiran sadar dan bawah sadar terbuka, sehingga apapun itu langsung masuk ke dalam pikirannya. Dan saat ini pada saat ini mungkin ada yang mau disampaikan pada teman-teman supaya mereka tobat pakai jilbab. Iya. Iya, kalau bulan puasa tuh pakai jilbab, jangan bulan Allah. Ya itu. Terus makanya kalau lagi nggak masa nggak boleh pacaran, kan mau ya? Oh iya, bulan puasa nggak boleh pacaran. Iya terus. Nah ini 3 cewek, 4 cewek. Terus. Justru kan? Pakai jilbab. Oke, bahaya ya. Pakai jilbab. Cara terapinya yang paling nanti yang mana? Menurut kamu? Ini. Paling nanti ya. Pacaran gimana? Ada jilbabnya. Bahkan seorang laki-laki itu pada saat orang berjilbab dia akan bisa jadi perempuan. Jadi kebanyakan dari seorang ini adalah seorang perempuan cantik menggunakan jilbab. Sehingga dia dulu aneh. Nah ini adalah fenomena di mana orang pada termasuk dalam kondisi bosan dan akan melakukan hal apapun tanpa mereka sadari. Lepas ini ada yang punya Pak Abi, seperti Bapak Abi. Ada Pak Abi? Di mana? Ada? Di lagi. Ada Pak Abi mungkin. Berita ini. Korek api. Saya mencoba untuk mengira. Di surat. Oke. Kita akan lihat bagaimana pada orang-orang bermain. Tapi tinggal lihat saya saat ini kamu ada orang-orang yang sangat luar. Mulai saat ini kamu ada orang yang sangat luar biasa dan kamu ada seorang mungkin bisa luar tinggi yang mampu dalam bermain api karena api adalah sahabat bagi dan mulai saat ini api dingin untuk apa api dingin. Saya akan berikan sugesti bahwa api dingin untuk orang lain dan api adalah maksudnya dingin. Api ada ya dingin dan api sangat dingin buat kamu. Api sangat dingin adalah dingin karena dia ada seorang magician yang sangat luar biasa. Jadi klien saya jadikan seorang magician yang sangat luar biasa dan jadi orang yang sangat luar biasa. Artinya apa? Sekali ya. Padahal api ini harusnya panas ya. Dan ternyata bagi klien saya api dingin. Tapi saya akan mencoba bawahnya untuk orang-orang yang di luar daripada ini. Mulai hari ini api dingin bertemu angin. Api apa? Api yang ada dingin. Api mana? Dingin api apa? Api dingin dan sangat dia jauh dingin bebas sebelumnya. Kan menurut orang klien saya yang kali ini hari ini juga merasa bahwa api dingin. Dan saya rasa kalau mungkin saya melakukan juga api adalah kemudian dingin dan sangat dingin. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mensugestikan orang-orang tersebut. Oke, ingat boleh kembali ke sini lagi. Dan itu ada 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kali ini kita masuki topik awakening. Awakening ini adalah membangunkan. Jangan pernah Anda membangunkan klien secara tiba-tiba. Atau mungkin yang ada di antara teman yang lain. Jadi saat mendengar usaha akan terbangun dalam dirinya. Itu akan membuat klien pusing. Tapi kalau tadi di peningnya 1 hingga 3, maka awakeningnya kita balik. Dan kalau dia dari 3 hingga 1, kamu akan terbangun dengan kesadarannya, sehat-sehatnya, dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. 3, semakin sadar, semakin sehat dan jauh lebih sehat daripada sebelumnya. 2, semakin bugar, semakin sehat dan jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Dan 1, bahwa dua-duanya semakin segar dan jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Nah ini adalah proses di mana awakening dan strategi semakin ada memiliki 5 proses. Stop dengan sugestibilitasnya. Induksi dengan cara kita bertambah tidur, dipening dengan cara dia masuk ke dalam jalan buah sayapnya atau penurunan gelombang otak dimulai gelombang otak alfa menuju ke gelombang otak theta. Dan untuk sugestinya kita bisa berikan sugesti apapun itu untuk menyembuhkan fobia, trauma apapun itu. Dan yang kelima adalah awakening untuk membangunkannya. Jadi untuk bagi mereka semua yang mempelajari hipnosis hanya dengan waktu singkat 30 menit, maka pelajari baik-baik CD saya ini dan ikuti di modulnya nanti. Saya Yusri, selamat siang.